Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Jalan-jalan ke Pantai Losari, jangan lupa singgah Ki makan pisang epe. Mari kita mulai membuka pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Eka Rismanita yang akan membawakan hari ini mata pelajaran matematika umum. Dalam hal ini materi dimensi 3. Mari sama-sama belajar. Salam untuk anak-anak Sulawesi Selatan yang luar biasa. Salam titip salam untuk guru-guru hebat pendamping yang berada di seluruh Sulawesi Selatan. Mari kita sama-sama membangun generasi Sulawesi Selatan menjadi lebih baik. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, yang lalu kita sudah belajar mengenai jarak antar dua titik, jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang spesial kubus. Sekarang kita akan belajar mengenai jarak titik ke bidang spesial bangun ruang yang lainnya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu atau diharapkan dapat menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Ini adalah tujuan kita pembelajaran kita hari ini. Oke, yang lalu kita sudah belajar mengenai jarak titik ke bidang spesial kubus. Sebelum saya lanjut materinya, Ibu punya satu soal. Ini satu soal kuis, contoh soal asesmen nasional. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menjawab dengan cepat. Ada soalnya seperti ini. Sebuah kamar tidur yang berukuran 8 x 8 meter yang akan dipasang sebuah lampu untuk menambah pencahayaan kamar tersebut. Berapa meterkah kabel yang dibutuhkan tukan listrik sehingga mampu memasangkan instalasi listrik dari saklar, ini adalah saklar, dari saklar ke lampu atau pertengahan kamar tersebut. Oke, kita bahas materinya hari ini. Perhatikan, mudah-mudahan ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kita sama-sama membahas. Perhatikan segitiga yang ada di sini, ada saklar. Ini ya, ada saklar ini. Kemudian ada dinding atas kamar, kemudian ada lampu di sini. Ada lampu di sekitar sini. Kita perhatikan segitiga yang ini. Saya yakin ini sudah terjawab dengan baik. Saya ilustrasikan seperti ini. Dari dinding kamar ini, pertengahan dinding kamar itu jaraknya adalah 4 meter.
Di sini juga dari titik sini ke lampu itu adalah 4 meter. Dengan menggunakan rumus yang sudah ada, maka jarak dari sini ke sini adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan akar 16 kali 2 ya. Itu sama dengan akar 32. Atau dengan rumus luas jarak titik ke titik yang lalu itu dapatnya adalah 4 ini ya, 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Siapa yang jawab bagian angkat tangan kiri? Oke, silakan. Tapi ada permasalahan di sini. Apakah betul kita lampu kalau kita membuat instalasi listrik, apakah langsung digantung dari saklar ke lampu? Kan tidak bagus kelihatannya, tidak indah. Nah, makanya dari segi estetika dan keindahan dan serta keamanan, ternyata ada perkembangan soal mengatakan bahwa ternyata untuk memasang instalasi listrik itu harus memperhatikan keamanan, sehingga jarak yang tepat untuk memasang sebuah kabel yang aman itu adalah 4 ditambah dengan 4 sehingga nilainya adalah 8 meter paling pendek. Jadi kabel yang dibutuhkan yang paling pendek adalah 8 meter. Jadi tepuk tangan untuk semuanya jawabannya benar. Dari segi matematik sebenarnya jawabannya 4 akar 2. Tapi kalau kita berpikir lagi dari segi estetika bahwa perkembangannya ini ternyata kalau kita memasang sebuah kabel yang jaraknya dari saklar ke lampu dengan memperhatikan keamanan dan keindahan dari sebuah ruangan, maka saya pikir tidak ada ruangan yang ingin kelihatan kabelnya, sehingga kita memerlukan sebuah pemikiran. Jadi matematika itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dibutuhkan 4 ditambah 4 dapatnya 8 meter. Oke, saya lanjut. Ini saya mengingatkan kembali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kubus. Ini rumus SMART khusus spesial kubus. Misalnya, ini Ibu cuma ingatkan, sebentar kita akan gunakan pada bangun yang lain. Misalnya jarak titik BG. Ada titik BG. Jarak titik B ke titik G. Ternyata jarak titik B ke titik G adalah sebuah kita bisa gunakan rumus SMART, itu adalah A akar 2 atau diagonal sisi sebuah kubus. Jadi kalau misalnya B ke G itu 2A akar 2, A ke C juga A akar 2. Kemudian A ke titik H itu juga A akar 2. Yang jelasnya semua dari titik garis diagonal sisi adalah A akar 2. Bagaimana kalau diagonal ruang? Ternyata rumusnya sama. A akar 3. Rumus SMART-nya ya. Nah, sedangkan dari titik E ke titik C itu juga sama A akar 3. Ini rumus SMART-nya spesial kubus. Tapi ini tidak berlaku secara umum untuk materi bidang yang bangun yang lain. Kita perhatikan sebentar bagaimana kalau bangun yang lain. Ibu lanjut. Kita masuk jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang itu adalah jarak antara titik ke bidang adalah panjang ruas garis. Ini panjang ruas garis, ini titik A. Ini titik A. Panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik ke bidang tersebut. Misalnya ada bidang alfa. Ini bidang alfa mungkin tidak ada batasannya, tapi di sini kita batas dulu dari titik A ke A aksen. Di sini jarak titiknya itu adalah proyeksi dari titik A ke bidang alfa yang tegak lurus. Ternyata ini bidang alfanya tegak lurus, sehingga inilah disebut jaraknya. Ini ya, ini jaraknya yang dimaksud. Jarak titik A ke bidang alfa. Itulah jarak titik ke bidang. Jadi intinya adalah harus tegak lurus.
Saya lanjut. Kita bikin tebak-tebakannya. Perhatikan, kita sama-sama tebak. Mungkin dari SMA apa ini yang ada? Oke, misalnya dari Kabupaten Bulukumba. Ini bangunan apa? Ini misalnya bangunan apa? Oke, ini bangunan Balok. Dia. Oke, saya sapa dari kabupaten yang jauh, dari Sulsel, Luwuk Raya. Ini bangunan apa? Oke, 5 segi 4. Ingat, 5 itu tergantung dari alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka disebut 5 segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 6, maka 5 segi 6. Ini 5 segi 4. Kemudian ada juga lagi. Ini adalah prisma segi 3. Ini tadi tergantung apa alasnya. Kalau misalnya alasnya segi 6, maka prisma segi 6. Yang mana yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang? Kenapa saya mesti mengambil ketiga bangunan ini? Bangunan ini biasanya yang muncul di soal-soal UTBK dengan kubus, biasanya kubus, balok, limas dengan prisma. Kalau bangunan yang lain itu juga sering, tapi yang paling sering itu yang bangunan yang lain itu adalah menghitung volume ataukah misalnya irisan. Misalnya gini, dalam sebuah balok, misalnya ini adalah sebuah balok, misalnya ini adalah titik A, titik B, ini balok, ini titik D, B, C. Misalnya ini titik E. Tentukanlah jarak titik E ke bidang A, B, C, D. Kita melihat yang mana yang tegak lurus. Apakah A ke B, ataukah A ke D, ataukah E ke A, ataukah E ke C, ataukah pertengahannya. Ternyata yang tegak lurus itu adalah A ke E. Ini ya. Jadi jaraknya antara titik E ke bidang A, B, C, D adalah garis AE. Ini pada sebuah balok. Ibu lanjut. Pada sebuah limas, kira-kira yang mana ini? Misalnya ada limas A, B, C, D. Ini titik T misalnya. Tentukanlah yang mana yang dimaksud jarak titik T ke bidang A, B, C, D. Apakah T ke A, T ke B, T ke C, atau T ke D? Yang dimaksud adalah yang tegak lurus. Ingat ya, jarak titik ke bidang itu yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Misalnya titik T ini, yang tegak lurus adalah ternyata tingginya ini. Ini tegak lurus. Jadi jaraknya adalah titik ini misalnya garis L. Inilah jarak titik ke bidang A, B, C. Sama juga kalau misalnya prisma. Prisma misalnya jarak antara titik, misalnya ini prisma A, B, C, D, E, F. Misalnya jarak titik F ke bidang A, B, C. Kira-kira yang mana? Apakah yang ini, atau yang ini? Ternyata yang tegak lurus itu adalah yang ini. Ini ya, garis ini, misalnya garis H. Jadi titik F ke bidang A, B, C adalah garis H. Itu jarak titik pada bangunan yang lain. Ibu lanjut ke contoh soal. Ini misalnya gini, ada soalnya seperti ini. Panjang rusuk sebuah balok adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat ya, balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah AB-nya sama dengan 4, AD-nya sama dengan 3, sedangkan AE-nya sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah tentukanlah jarak titik B ke bidang A, C, G, E. Kita analisis dulu, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan kalau kita mendapatkan soal seperti ini? Gampang. Caranya, yang pertama, apa yang mesti kita pikirkan? Perhatikan soalnya.
soalnya adalah balok. Artinya kita harus menggambar balok dulu. Ini balok A, B, C, D, E. Ini ada sebuah balok, mudah-mudahan bisa kelihatan. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ini gambar balok. Insya Allah sebentar ibu-ibu guru pendamping yang hebat di seluruh Sulsel akan membantu bagaimana menggambar balok yang cantik. Misalnya ini adalah sebuah balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Yang dicari adalah titik B ke bidang A, C, G, E. Yang mana itu bidang A, C, G, E? A, C, G, E. Ini yang warna kuning atau warna apa ya? Warna orange misalnya. A, B, A, C, G, E. Yang kita mau cari adalah titik B. Yang mana titik B? Yang ini. Yang mana titik B tegak lurus terhadap bidang A, C, G, E? Yang mana yang dimaksud tegak lurus? Ternyata yang tegak lurus ini misalnya ini ya, kita mengambil segitiga ACB. Perhatikan segitiga ACB. Misalnya ini adalah titik P. Misalnya ya, titik P. Ternyata ini adalah segitiga ABC. Ini jarak yang paling dekat antara titik B ke bidang A, C, G, E adalah ini B ke P. Ini yang tegak lurus. Kan kita tadi sepakatnya jarak titik terhadap bidang adalah jarak proyeksi yang tegak lurus pada bidang tersebut. Ini ibu misalkan ini adalah sebuah segitiga. Saya pindahkan ya. Segitiga ABC. Saya pindahkan ke sini supaya lebih paham. Ini titik A, titik B, titik C. Nah, ternyata titik AB itu 4, sedangkan BC adalah 3. Yang kita mau cari adalah panjang proyeksi dari B ke bidang ACGE atau diwakili oleh garis BP. Bagaimana caranya? Ini sebuah segitiga siku-siku, maka bisa menggunakan teorema Pythagoras sehingga kita mendapatkan titik AC-nya itu, garis AC-nya itu sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat AC-nya sama dengan 5. Tapi yang ditanyakan adalah tingginya ini sebuah segitiga. Kalau kita balik, segitiga tersebut kita balik, maka alasnya menjadi AC, tingginya menjadi BP. Bagaimana trik khususnya di Smart School? Nah, caranya kita mengingat kembali rumus yang lalu. Kita menggunakan trik SMART itu adalah menggunakan perbandingan segitiga. Nah, misalnya segitiga ABC, misalnya alasnya adalah 4, tingginya adalah 3/2 kali alas kali tinggi. Kalau itu kita gunakan. Kemudian sedangkan segitiga ABC kalau alasnya AC, tingginya BP. Maka rumus yang kita gunakan yang ini misalnya. Untuk mencari panjang BP, ini ya BP, maka ini BP, maka kita menggunakan perbandingan segitiga ini AB dikali BC dibagi dengan AC. Jadi nilainya adalah 4 dikali 3, ini dapatnya 12. Sedangkan alasnya itu tadi dapatnya 5, sehingga 12 dibagi 5 itu nilainya sekitar 2,4 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini artinya jarak titik B ke bidang ACGE itu adalah 2,4 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti materinya akan dibagikan di aplikasi Smart School. Oke, soal yang lain. Bagaimana soal yang lain? Tadi kita sudah mengulik soal balok. Sekarang kita ambil soal limas. Kita masuk di soal limas misalnya. Ada sebuah limas T, A, B, C, D. Tak beraturan. Ingat ya, limas tak beraturan. Mempunyai panjang rusuk alas 6 cm. Ini limas tak beraturan. Ini
Limas TABC tak beraturan. Apa artinya? Mempunyai panjang rusuk alas 6 cm dan rusuk tegak itu sama dengan 9 cm. Ini 6 cm, 9 cm. Tentukanlah jarak titik T ke bidang alas ABCD. Ini bidang alas ABCD. Bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan kalau misalnya mendapatkan soal seperti ini? Nah, perhatikan soalnya limas. Artinya kita harus menggambar dulu sebuah limas. Bagaimana gambarnya sebuah limas? Misalnya gini. Kita gambar limas. Limas A, B, C, D. Ini ya, T, A, B, C, D. Panjang rusuk alasnya itu 6, jadi ini 6, ini 6, ini 6. Sedangkan titik rusuk tegaknya itu adalah 9 cm. Yang ini si rusuk tegak, ini juga 9, ini 9, yang di belakang juga 9. Oke, kita lanjut. Kemudian yang mana dimaksud titik T ke bidang A, B, C, D? Yang mana ya? Titik T ke bidang A, B, C, D. Kira-kira yang mana tegak lurus antara titik T ke bidang A, B, C, D? Kita perhatikan, ternyata kalau kita mengulik limas ini, inilah yang tegak lurus itu adalah kita mengambil, perhatikan segitiga AOT. Ini misalnya titik tengah ini adalah A, ini tegak lurus ya. Dia tegak lurus di titik TO. Ini titik TO yang segitiga warna hijau. Perhatikan segitiga warna hijau. Kita sudah dapat, oh ini yang tegak lurus. Kalau sudah dapat yang tegak lurusnya, gampang untuk mencari bagaimana rumusnya. Ini ya. Mungkin terlalu cepat. Bagaimana kalau misalnya segitiga AOT? Kita lanjut. Perhatikan segitiga AOT. Ini AOT. Ini segitiga AOT ya. Ini A, ini O, ini T. Kita sudah dapatkan. Misalnya kita tadi dapatkan bahwa jaraknya titik BC itu 6. Artinya kita mencari dulu bagaimana garis AO. Ini garis AO. Bagaimana itu garis AO? AO ternyata itu adalah garis diagonal sisi alas bawah. Bagaimana tadi dengan menggunakan rumus kubus yang tadi, rumus SMART yang tadi yang Ibu perlihatkan di awal, kita perlihatkan ya. AO itu adalah setengah dari AC. Setengah dari AC. 1/2 dari AC. Bagaimana AC? AC itu adalah diagonal sisi. Apa rumusnya tadi diagonal sisi? Kalau dia sebuah ini yang sisinya sama ya. Alas sebuah kubus itu sama, persegi, itu diagonal sisinya adalah A akar 2. Ini A akar 2. Nah, diagonalnya rusuknya itu 6, jadi 6 akar 2. Sehingga AC itu sama dengan, ini 1/2 dari AC, AO itu 1/2 dari AC, AO itu sama dengan 1/2 dari AC. Jadi 1/2-nya adalah 1/2 dari 6 akar 2. Atau ini dibagi 2, dapatnya 3 akar 2. Jadi AO itu adalah 3 akar 2. Ini sudah dapat 3 akar 2. Bagaimana dengan ini? AO 3 akar 2. Nah, ini sudah dapat tadi 9. Bagaimana dengan OT? Bagaimana untuk mencari OT? Gunakan segitiga, gunakan rumus Pythagoras. Pythagoras untuk mencari O dengan T. Nah, ini tadi saya hapus dulu supaya tidak kelihatan.
Ini AOT. Bagaimana OT ini? Nah, ternyata panjang OT menggunakan rumus Pythagoras. Panjang OT ini sama dengan OT ini sama dengan kita gunakan Pythagoras ya. 9 kuadrat. Ini karena dia garis miringnya hipotenusa dikurangi dengan ini 3 akar 2 berpangkat 2. Ini 3 akar 2 berpangkat 2. Ini sama dengan 9 kuadrat. Oke, luar biasa ini. 81. Sedangkan 3 akar 2 dikurangi 3 kali 3 9. 9 dikali 2 dapat 18. 81 dikurangi 18 itu sama dengan berapa ya? Oke. 60 berapa? 63. Kita lanjut. Ternyata ini 63 adalah sama dengan 9 dikali dengan 7. Sehingga OT itu sama dengan 3 akar 7. Ini bisa dipelajari nanti di rumahnya masing-masing. Ini adalah ternyata panjangnya OT ini adalah 3 akar 7. Seperti itu. Nih, mudah-mudahan bisa dituliskan dulu supaya lebih paham. Jadi 3 akar 7. Sehingga panjangnya jarak antara titik T ke bidang A, B, C, D adalah 3 akar 7. Gampang. Ini soal soal limas yang tak beraturan. Oke, lanjut. Ini salah satu soal soal SBMPTN. Ini salah satu soal SBMPTN. Mudah-mudahan sebentar bisa dijawab dengan baik dan benar. Ada soalnya seperti ini. Kita ngulik ya. Limas ABCD. Ini limas ABCD beraturan. Tadi tak beraturan, artinya tidak sama panjang rusuknya. Limas ABCD beraturan mempunyai panjang rusuk 6 cm. Titik P, ini ya, titik P pada TC. Titik P pada TC. Sehingga TP berbanding PC itu sama dengan 2 berbanding 1. Ini kita perhatikan soalnya. Limas beraturan, panjang rusuknya 6 cm, kemudian perbandingan titik P itu terletak di garis TC. Perbandingan antara TP berbanding PC itu adalah 2 berbanding 1. Yang ditanyakan adalah tentukanlah jarak titik P ke bidang TBD. Kira-kira bagaimana ini? Bagaimana cara membedah soal ini sehingga kita bisa menjawab dengan cepat dan cerdas sesuai dengan apa yang kita ketahui. Misalnya gini. Limas TABC. Ini ya limas ya. Limas TABC. Kita ngulik soalnya. Rusuknya 6 cm. P terletak pada TC. Kemudian TP berbanding PC itu sama dengan 2 berbanding 1. 2 berbanding 1. Jarak P ke bidang TBD. Kita gambar dulu bagaimana gambar limasnya. Misalnya gini. Kemudian ada gambar limasnya. Gini misalnya. Perhatikan limas yang berada di samping kiri bawah. Nah ini limas T A, B, C, D. Ini yang sama-sama panjang rusuknya. Ini 6, ini juga 6, ini 6, ini yang di belakang 6, 6, 6. Jadi semuanya 6. Yang ditanyakan adalah P ke bidang
TBD. TBD. Artinya yang ini ya. TBD. Dia berada di TBD ini. Titik TBD. Segitiga TBD. Sedangkan P itu berada di garis TC. Ini ya, garis TC. Ini titik P. Perbandingan antara TP dengan PC itu adalah 2 berbanding 1. Ini 2 berbanding 1. Bagaimana caranya mengetahui jarak titik P ke bidang TBD? Ternyata kita menarik garis titik dari titik P ke bidang BDT. Ternyata bidang ini ya, kalau misalnya saya garis ini, ternyata saya kasih bersih dulu supaya lebih kentara. Ini titik P ke bidang titik P ini ke bidang BDT. Ternyata bidang BDT itu adalah, misalnya saya misalkan yang tegak lurus titik P ke bidang BDT adalah misalnya titik M. Ini adalah titik M. Ini titik M. Ini yang tegak lurus. Ingat tadi kesepakatan kita bahwa jarak titik ke bidang adalah jarak antara sebuah titik yang tegak lurus pada bidang tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang bagaimana ini cara menjawab soal tersebut? Kita sudah tahu yang tegak lurus. Kalau sudah tahu yang tegak lurus, gampang cara menjawabnya. Caranya, cara smart ini ya. Cara smartnya nanti Ibu perlihatkan. Perhatikan segitiga ini. T, C, N. Misalnya ini adalah saya kasih huruf N. Ini ya, saya kasih huruf N supaya kita bisa paham artinya ini N. Yang warna hijau ini, segitiga yang hijau ini saya angkat ke sini supaya lebih paham. Artinya segitiga TNC. Perhatikan segitiga TNC. Segitiga TNC. Misalnya NC. Ini NC adalah diagonal sisi alas ABC. Tadi sudah dijelaskan bagaimana mencari diagonal sisi alas. Diagonal sisi alas itu kalau rusuknya sama panjang itu tadi 6, maka diagonal sisinya itu adalah misalnya rumusnya itu tadi rumus umumnya adalah A akar 2. Jadi kalau misalnya 6 itu otomatis jadi 6 akar 2. Tapi yang dibutuhkan di sini hanya setengahnya. Kalau setengahnya artinya 1/2 dari 6 akar 2. Ini ya, setengahnya dari 6 akar 2. Itu sama dengan 3 akar 2. Jadi jarak antara panjang garis CN itu adalah 3 akar 2. 3 akar 2 ini ya. 3 akar 2. Jaraknya panjang garis C dengan N. 3 akar 2. Lanjut, bagaimana mencari garis jarak antara titik P ke M? Ini P ke M. Ada cara smartnya yang Ibu berikan. Kita gunakan ini. Jarak P ke bidang BDT itu sama dengan jarak P ke garis TN. Ini garis TN, P ke garis TN yang tegak lurus ya. Ternyata itu sama dengan PM. Garis PM, panjang garis PM. Ibu ingatkan, untuk menjawab soal ini kita gunakan trik smart, yaitu ingat konsep kesebangunan. Segitiga ini, segitiga TNC sebangun dengan segitiga TMP. Konsep kesebangunan, segitiga TNC itu sebangun dengan segitiga TMP. Ini sebangun. Kalau dia sebangun, artinya kita bisa membandingkan. Ingat tadi perbandingannya adalah 2 berbanding 1. TC itu panjangnya 6. Kalau 2 berbanding 1, ini saya ambil 4. Di sini 2. Jadi
Panjangnya PM, kita ambil perbandingannya misalnya gini. PM atau MP ini ya, berbanding yang mana perbandingannya? Yang kalau segitiga MPT atau TMP sebanding dengan TNC. Yang mana kalau MP ternyata yang alas ini dengan alasnya NC berbanding dengan NC. Sama dengan. Ini sama dengan. Nah, perbandingannya. Ini misalnya yang kita mau carikan MP, perbandingannya ini. TP. Berbanding. Kalau ini sisi miringnya, artinya kita mengambil sisi miringnya juga TNC atau TC. Bagaimana sisi miringnya TC? MP ini ya. MP per NC. Berapa NC-nya tadi? 3 akar 2. 3 akar 2. Itu sama dengan TP. TP itu sama dengan 4. Ambil 4 dibagi TC. Itu sama dengan 6. Kita tinggal kali silang. Nah, MP sama dengan, kalau seperti ini gampang ya. MP itu sama dengan 4 dikali 3 akar 2 dibagi 6. Kita sederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Tinggal dikalikan, dapatnya 12 dibagi 6 akar 2. Ini dapatnya 2 akar 2. Oh, ternyata panjangnya MP adalah 2 akar 2. Inilah panjang MP 2 akar 2. Ini saya dan save dulu. Nah, bisa diperhatikan di layar ini secara hitungannya bahwa ternyata jaraknya antara titik P ke bidang TBD itu sama dengan 2 akar 2. Ini kita lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. 2 akar 2. Nah. Oke. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang dan adalah panjang rusuk garis yang tegak lurus. Ingat ya, yang tegak lurus dari titik ini, dari titik A ke bidang, misalnya bidang alfa, ini yang tegak lurus. Ingat, jarak titik ke bidang yang tegak lurus pada bidang tersebut. Oke, perhatikan di layar monitor itu ada kuis untuk anak-anakku sekalian. Bisa dikerja misalnya kalau di sekolah tidak bawa handphone, bisa diselesaikan di rumahnya, bisa masuk di Quizzes. Di Quizzes itu ada, silakan join dengan menggunakan kode. Ini ada kodenya 5443941. Ini kuisnya Ibu buka sampai besok mungkin, insya Allah, mudah-mudahan. Silakan diuji coba. Kalau tidak dipahami, buka kembali materinya. Buka kembali materi yang tadi, insya Allah bisa dijawab dengan baik. Tadi materinya tidak terlalu rumit. Kalau kita mengulang kembali, diulang kembali, pasti bisa dijawab materi tersebut. Insya Allah. Oke, sebelum Ibu tutup materi kali ini, di sini ada sebuah gambar. Kita sama-sama berdoa, berdoa. Mudah-mudahan kita sambil belajar kita bisa ke tempat-tempat yang indah ini. Di sini Ibu punya hook ini. Kita datang ke sekolah untuk belajar. Kita pulang dari sekolah membawa ilmu pengetahuan. Mari kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dan mengulang kembali dan belajar kuisnya, insya Allah bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Oke?
Lebih dan kurangnya, siapa tahu ada pertanyaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.